Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bih alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151. Langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Ustazah Umi Kotronada. Fadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para alim ulama, para asatizat, para guru-guru yang menyaksikan program kita pada hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan seluruhnya selalu dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beserta dengan Ustadz Abang David Khalik, kita doakan beliau juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Beserta dengan wanita-wanita yang ada di hadapan saya adalah calon bidadari syurga. Amin ya Rabbal. Karena sudah kelihatan dari potongan wajahnya udah ada. Potongannya udah ada, jadi bidadari syurga. Tinggal dijahit aja. Ya. Alhamdulillah, nikmat luar biasa kita berkumpul di majelis ini. Insya Allah pembahasan kita adalah pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, tadi qoriah kita sudah membacakan satu ayat dari surat Al-An'am. Ayat 151. Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, di antara banyaknya ayat yang Allah firmankan, ayat ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Di antaranya Allah menegaskan kepada kita
ada hal-hal yang Allah haramkan. Karena Al-Quran itu memang diturunkan kepada kita, yaitu untuk menjadi hudan, petunjuk. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Allah turunkan itu Al-Quran untuk memberikan penjelasan apapun yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Sekarang kita membahas ayat 151, subhanallah. Begitu indah ayatnya, dan dalam satu ayat tersebut kita bisa mengambil ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Apa di antaranya? Pertama, Allah sudah mengatakan, Allah sudah berfirman dalam ayat tersebut, Qul, katakanlah, Ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan sampaikan kepada kalian hal-hal yang memang aku haramkan. Ada hal-hal yang Allah haramkan dan ini harus menjadi perhatian kita. Apa itu yang pertama? Allah firmankan, Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan berani-beraninya kita menduakan Allah. Jangan pernah berani kita menyekutukan Allah. Dan ini adalah larangan yang paling utama. Kemudian yang kedua, disanding dengan sebuah larangan, tapi sebuah penegasan yang Allah firmankan, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berlakulah yang baik. Bu, ibu ada di muka bumi kira-kira turun dari pohon apa lahir dari orang tua? Wah. Lahir dari ibu. Pastinya kita ada di muka bumi asbab adanya kedua orang tua kita. Allah sandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah jangan menyekutukan Allah. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai anak jangan pernah melupakan kedua orang tua kita. Yang masih ada kita sambung, kita doakan, kita hibur hatinya. Kira-kira pulang dari sini orang tua ibu minta dibeliin gelang 1 kilo, dibeliin apa enggak? Yang bener aja Ustazah, 1 kilo. Saya juga belum pernah melihat itu modelnya gitu ya. Sesuai kemampuan kita. Niat menggembirakan hati orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berlakulah yang baik. Kemudian bukan saja dari anak kepada orang tua, ini yang harus diperhatikan. Yang ketiga juga Allah perintahkan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Wahai orang tua, jangan engkau membunuh anakmu, jangan engkau menghilangkan nyawa anakmu karena kekhawatiran yang namanya takut miskin, karena keterbatasan kita, karena mungkin hal-hal yang memang tidak kita miliki. Kemudian kita dikabarkan telat udah 3 minggu, gelisah hati kita. Ya Allah, ini gimana masa depannya? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana sekolahnya? Gimana makannya? Itu yang harus kita hindari. Kenapa begitu? Allah sudah memberikan janji dalam ayat ini bahwasannya nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku akan kasih rizki kepada kalian wahai orang tua, nggak usah khawatir. Dan aku akan menjamin rizkinya mereka yaitu anak-anak kita. Jadi bu, gak usah takut kalau punya anak. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun juga pernah berkata, Tanakahu takatharu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, menikahlah kalian. Ibu udah pada nikah? Iya, alhamdulillah kelihatan dari wajahnya udah pada laku kayaknya ini. Alhamdulillah. Tanakahu, menikahlah kalian. Watakatharu, banyakin anak keturunan kalian. Ibu udah punya anak? Anaknya kira-kira berapa? Wah, benar 2. Ada yang 5. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Ada yang 5, ada yang 12. Ada salah. Kayaknya kelihatan sebahagian ini ada yang orde lama nih. Ya. Kalau orde lama tuh biasanya anaknya lebih dari 5.
Iya. Nggak usah khawatir, yang anaknya masih sedikit dianjurkan oleh Nabi banyakin anak. Yang sudah banyak berbanggalah karena memang banyaknya anak, banyaknya keturunan salah satu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanakahu takatsaru, banyakin anak kalian, fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Masya Allah, Bu, ternyata ketika kita memiliki banyak keturunan itu adalah di antara perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi. Dan tentunya dikuatkan dengan firman-Nya Allah, nggak usah khawatir, kami akan memberikan rizki kepada kalian wahai orang tua, dan juga akan menjamin rizki anak-anak kita. Oleh karena itu bersyukur, apa yang sudah kita miliki maka kita niatkan untuk kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kemudian apalagi yang Allah cantumkan dalam ayat ini, larangannya seperti apa? Selanjutnya Allah berkata bahwasannya wala taqrabul wala taqrabu al fawahish. Saya larang ya, bisa di skip? Ulang. Ya, lanjut ya. Ya. Lanjutnya apalagi yang Allah larang dalam ayat ini? Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah larang jangan kita berbuat yang namanya kemungkaran, berbuat fahisyah, berbuat keburukan. Apalagi sekarang ini kita lagi di hari kemenangan. Kemarin di bulan Ramadan kita sudah masuk yang namanya pesantren Ramadan. Kita larang, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Juga di bulan Syawal ini, di hari raya, mudah-mudahan kita tahan diri kita untuk tidak kita melakukan keburukan, insya Allah. Jadi pentingnya kita menyandarkan hidup kita kepada Al-Quran supaya la'allakum tattaqun. Janjinya Allah dalam Al-Quran, apabila kita menjalankan ibadah puasa, kita jadi orang yang bertakwa. Ini kan auranya masih aura lebaran, betul apa enggak? Betul. Kira-kira senang apa enggak ketika ada di hari raya Idul Fitri? Tetap dijaga diri kita, tetap dijaga jiwa dan raga kita, jangan pernah kita berani menyekutukan Allah. Kepada orang tua nih di bulan ini, yuk kita perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita kemarin sudah melalui bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kebaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kebaikan itu nih di bulan Syawal, di mana kita sedang merayakan hari kemenangan, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, langsung pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ya, Ustazah. silakan. Nama saya Ibu Srianti dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Saya mau bertanya, bagaimana nasib orang tua yang single parent yang harus bekerja untuk keberlangsungan hidup dan mengurus anak? Mana yang harus diutamakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Bang Ya, David? langsung silakan. Masya Allah ya. Ada orang tua yang mengkhawatirkan bagaimana kehidupan anaknya. Karena single parents, ini anak hanya bergantung kepada kita. Ya. Tapi di satu sisi kita juga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Tinggal kita atur mana skala prioritas. Contoh, kita masih ada orang tua, nggak mungkin kita gantungkan hidup kita kepada orang tua. Kita ajak bicara orang tua, Bu, saya kerja kebetulan Senin sampai hari Jumat. Jam 5 juga udah pulang, kira-kira kalau ketitipan di jam saya kerja, Ibu repot apa enggak? Biasanya sih nenek-nenek nih kalau ketitipan cucunya pada girang, betul apa enggak? Ini nenek-nenek ini ketitipan cucu seneng apa enggak? Seneng ya, bener seneng. Iya, malah kadang-kadang yang suka kewalahan ibunya. Ibunya jangan ngasih coklat, jangan ngasih permen, neneknya diam-diam, jangan bilang-bilang ya. Masya Allah, ya artinya seorang nenek pasti gembira ketika ketitipan cucu. Tinggal kita tetap ajak komunikasi orang tua kita, jangan sampai kita zalim kepada orang tua kita akhirnya membebankan mereka.
Kalau sekiranya nggak ada ketitipan, tidak ada orang yang bisa ketitipan, orang tua kita sudah usia, nggak mau kita dolimi. Keluarga juga kayaknya nggak mau peduli. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rizki kita insya Allah sudah dijamin oleh Allah. Ikhtiar jangan kurang, doa juga kita lakukan, angkat tangan kepada Allah, maka yakin seyakin-yakinnya Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, tanpa kita sangka-sangka rizki akan datang dengan ikhtiar kita, juga tidak jauh kita dari anak-anak kita. Tetap niatnya memberikan kebutuhan anak-anak kita, sandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan dengan caranya, insya Allah. Amin, insya Allah. Baik ya Ibu ya, cari nafkahnya juga perlu, tapi dicari solusinya juga. Betul. Insya Allah ada jalan keluarnya kok buat nitipin anak ya Bu ya. Amin. Insya Allah doa, insya Allah kita doain deh ya. Siapapun single parent yang berjuang demi anak-anaknya ya, Allah mudahkan setiap urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama. atas ilmunya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Buat Anda pemirsa, jangan kemana-mana di bulan yang penuh keberkahan, setelah 1 bulan penuh kita berjuang untuk meraih kemenangan. Semoga hari ini di bulan Syawal kita termasuk orang mendapatkan kemenangan. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.